Oke, halo teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di video Belajar Godot Game Space. Di video kali ini aku akan bahas bagaimana ngimport aset, bagaimana cara bikin animasi, dan bagaimana ngaplikasiin animasi gitu di dalam game nanti. Oke, tapi sebelum itu, kemarin di video sebelumnya itu kan error gini kan ya. Kayak waktu di start, loh, ada error kayak gini muncul. Nah, error kayak gini muncul itu karena ini guys, ini itu ngereferensi langsung ke node, sini. Jadi node ini itu harus ya nama ini itu harus sama dengan node. Hitungannya ini nama node-nya itu kan di sini spread doang ya, nggak ada 2D. Nah itu yang membuat error. Jadi kayak oh aku nggak bisa loh ngambil atau menemukan node yang namanya spread 2D gitu. Soalnya di Sintri ini itu nggak ada node yang namanya spread 2D. Jadi perlu diperhatikan baik-baik bahwa nama node itu sangat berpengaruh ya. Jadi kalau mau ngeubah, pastikan juga di sini juga ngeubah gitu, biar nggak error. Nah gitu sih. Nah namun kali ini aku nggak bakal apa ya, nggak bakal pakai node spread 2D ini. Aku akan ganti node-nya itu menjadi, oh ya ini hapus dulu. Oke. Aku akan ganti node-nya itu menjadi animated sprite. Nah, bentar, aku akan rapikan dulu codingnya. Nah, udah. Oke, ini hapus juga. Oke, ini node sprite 2D ini dihapus dulu. Udah nggak kepake, hapus dulu. Nah, ini udah kehapus. Terus aku bakal nambahin node itu namanya animated sprite. Animated sprite 2D. Nah, animated sprite 2D ini adalah cara simple ya, cara simple buat bagaimana kita nganimasiin sprite di Godot gitu. Ada cara yang lebih kompleks lagi, itu pakai animation player. Jadi kita bakal nganimasiin itu per frame dengan nambahin poin-poin gitu. Terus ada yang lebih advance lagi, itu namanya animation tree. Jadi kita ngatur animasinya itu pakai bentuk tree gitu. Bentuk kayak diagram gitulah. Nah, namun itu nggak terlalu penting, bukan nggak terlalu penting sih, kayak nggak terlalu dan jarang digunakan di game 2D kalau memang kondisinya itu nggak terlalu kompleks gitu. Nah, kayak gini, ya kan gamenya hitungannya platformer dan mungkin karakternya itu bakal punya animasi kayak lompat, jalan sama idle doang kan, cuma 3 doang. Nah itu kita nggak perlu pakai animation tree yang advance banget, nggak. Kita pakai ini aja, animated sprite. Kita pakai versi simpelnya aja biar gamenya segera jadi gitu. Oke, di animated sprite ini itu ada namanya itu sprite frame. Nah, sprite frame itu buat bagaimana kita masukin animasinya. Kita buat animasinya di sprite frame ini. Awal-awal ya, langsung aja kita klik empty ini, terus di sini ada new sprite frame. Nah, ini udah muncul. Nah, ini sprite frame. Panelnya kayak gini. Nah, sebelum aku lanjutin, kan nggak enak ya kayak apa ya, bikin tapi asetnya nggak ada itu. Ya udah, kalian bisa download dulu asetnya. Aku pakainya aset ini. Aku udah download tadi. Ini namanya ya aset free lah. Ini free. Nanti linknya itu bisa aku taruh di deskripsi video ya. Ini. Nanti linknya ini bisa aku taruh di sana. Kalian bisa klik aja. Aku udah download.
Ya ini udah download, tinggal ekstrak aja. Ya aku ekstrak sih. Ekstrak, mau ekstrak aja. Nah ini, tuh, udah ekstrak semua. Nah ini waktunya untuk sesi import. Nah di Godot ini tuh kalian bisa dengan mudah import aset kayak tinggal drag and drop doang gitu. Entah itu folder, entah itu file biasa gitu. Nah, karena aku pakainya di sini itu Sprite, juga ada spreadsheet sih, tapi ya aku pakai Sprite aja. Aku langsung drag and drop ininya, foldernya langsung. Nah, udah. Tuh, tinggal nunggu import. Nah, ini proses importnya. Ya, importnya sesimpel gitu doang sih. Tinggal drag and drop. Udah selesai. Godot akan ya ngatur sendiri lah bagaimana importnya gitu. Ini udah ke import semua, lalu ada background, ada karakter, ada enemy. Oh, shit. Yang ini ada tile, ya itu. Nah, udah ke import semua. Kembali lagi ke sprite frame. Nah, sprite frame itu di sini itu ada kontrol animasi. Jadi di sini kalian itu bisa nambah animasi baru, ngeduplicate animasi, sama ngapus animasi. Sama ngatur FPS-nya. Jadi seberapa cepat sih FPS yang dijalanin waktu animasi berjalan gitu. Semakin rendah FPS, itu semakin patah-patah animasinya. Kalau semakin tinggi, semakin smooth. Nah itu, di sini juga ada loop. Jadi animasinya itu ke loop terus gitu. Nah, di sini itu ada nama animasinya. Kalau kalian pertama kali bikin sprite frame, itu nama animasinya pasti default. Kita ganti aja jadi idle gitu. Tinggal klik 2 kali. Idle. Nah, idle. Terus bagaimana cara masukin asetnya gitu. Masukin aset itu kalian tinggal gini, ada 2 cara. Yang satu ini langsung aja pakai folder gitu, karakter. Nah, di default aja. Aku mau nggak masukin idle. Mana ya idle? Ya, karakter hijau ini aja idle. Oke, nah udah. Gitu. Terus ada satu lagi. Yang ini. Add frame from spreadsheet. Nah, ini kasusnya jika animasi kalian itu dalam bentuk spreadsheet. Nah, spreadsheet itu kayak apa sih? Spreadsheet itu kayak gini. Nah, ya, spreadsheet background, spreadsheet karakter. Nah, spreadsheet itu kayak gini. Jadi karakter kalian itu ketata dalam satu gambar full. Kayak gini. Nah, fungsinya itu kalau kalian pakai ini tuh buat motong. Ini aku contohin aja lah. Aku bakal import satu aku bakal import satu spreadsheet. Nah, ini spreadsheet karakter. Nah, udah ini. Masuk ke sprite frame. Pakai opsi yang ini. Aku pakai ini. Nah, ini. Jadi kayak bakal ada grid-nya gitu. Nah, grid-nya itu nanti kalian bisa atur. Kayak gini, kayak ke horizontal itu berapa grid sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nah, 6. Terus ke bawah itu berapa gitu? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-an ya? Nah, 10. Nah, di sini juga ukurannya bisa diatur gitu. Kayak ukuran per sheet-nya itu berapa. Kalau ini harusnya sih 128 kali 128. Nah, iya benar. 128 kali 128. Nah, kalian tinggal select aja gitu animasi yang mau dipilih apa gitu. Kayak misal walking itu ini sama ini itu. Ini frame 1, ini frame 2 gitu. Itu sih. Jadi ini emang fungsinya buat ya kasusnya aset kalian itu bentuk spreadsheet.
Tapi kalau aset kalian itu bentuk potongan-potongan kayak gini ya, tinggal upload aja itu pakai yang logo add frame from file ini, logo folder ini. Nah ini animasi idle. Nah, berhubung animasi idle-nya cuma satu frame, jadi ya nggak bisa di start pun ya nggak ada jalan, soalnya satu doang animasi frame-nya, maksudnya frame-nya cuma satu doang. Nah terus aku mau nambah animasi jalan to walk. Nah to walk itu aku pakai ini 1 2. Nah frame 0 frame 1. Terus aku jalanin ya ini. Karakternya gerak. Simple, tinggal ambil ganti frame tuh, bahkan jalanin per frame. Kalau FPS aku naikin jadi berapa ya, 7. Nah, kayak lebih smooth gitu, tapi hitungannya juga lebih cepat ya, biar 5 aja. Udah, aku mau bikin satu mau nambahin satu animasi lagi, yaitu jam animation. Nah ini jam juga kalau di aset ini kalau nggak salah satu doang sih. Mana jam ya? Oh ini jam, ya cuma satu doang. Ini satu doang, yeay. Nggak bisa dijalanin. Nah, di animated sprite ini itu ada namanya itu auto play on load. Itu jadi kalau game kalian itu dijalankan pertama kali, animasi apa sih yang bakal di play duluan sebagai default gitu. Pastinya kalau game awal-awal animasi di play pasti kan idle kan. Jadi aku pilih idle, terus jadikan animasi ini berjalan otomatis saat game dijalankan gitu, dengan tinggal tekan tombol auto play on load. Nah udah, game jalan, animasi ini yang diputar gitu. Udah selesai. Udah, tadi import aset udah. Sekarang bikin animasi menggunakan animated sprite sudah. Nah sekarang bagaimana animasi ini berjalan di game gitu. Kita ngoding lagi ya. Oke, mana script? Nah ini. Oke, balik lagi ke codingan. Nah tadi kan animasinya itu berada di node animated sprite. Nah kita referensikan node itu ke dalam script. Tinggal klik, tarik, terus kontrol dulu ya, baru lepas gitu. Nah, udah muncul already animated sprite 2D. Gitu. Nah, kalau kepanjangan identifier-nya atau nama variabel tinggal diganti animation. Udah, animation. Nah, kemarin kan aku udah jelasin bahwa di Godot ini ada dua jenis loop, yaitu loop yang proses sama loop yang fisik proses buat perhitungan fisika. Nah, untuk animasi, lebih baiknya kalian jalanin di proses. Soalnya dijalankan terus-menerus gitu, tanpa jeda. Nggak ada proses fisika dulu yang dijalanin, baru jalanin lagi gitu. Nggak ada. Jadi runtut gitu. Setiap detik, setiap frame dijalanin terus. Itu diproses. Nah, mungkin kita pakainya di proses. Oke, sebelum itu lagi ya, aku mau mindah variabel dir ini, direction, itu jadi global. Kan ini hitungannya masih lokal di fungsi ini kan, jadi nggak bisa digunakan di luar fungsi ini. Nah, makanya aku mau jadiin ini global. Tinggal bikin aja var dir, tipe datanya itu float. Nah, inisialisasinya 0 aja biar tahu gitu. Float udah. Nah, yang di sini itu tinggal hapus saja var-nya. Jadi variabel ini tuh udah jadi global dan bisa digunakan di fungsi lain. Nah, dan itu lanjut ke
bagaimana logika buat nganimasiinnya. Menggunakan direction tadi, nilai direction, aku bikin logika kayak ini. Jika nilainya itu jika nilainya itu bukan sama dengan 0, maka karakter akan nganimasiin jalan. Kalau direksi itu sama dengan 0, karakter akan idle. Kayak gini. If direction bukan sama dengan 0, maka animation, panggil variabel animation tadi yang ngereferensikan ke node, animation panggil fungsinya buat ngeplay. Titik play. Nah, apa yang mau di play? Walk. Tuh. Nah, nanti bakal kelihatan otomatis. Jadi jadi animasi yang udah dibikin bakal langsung muncul di sini otomatis. Jadi kan lebih mudah kan, nggak perlu mengingat-ingat lagi gitu. Nah, yang ketika direction sama dengan 0, maka animasi yang di play adalah idle. Sudah, sesimpel ini buat ngatur animasi nih. Coba di start dulu ya. Start, nah karakter udah jalan. Nah, udah jalan, tapi kayak nggak enak gitu kan. Kayak, aku mau maju ke kanan, tapi aku mau maju ke kiri juga, animasinya nggak ngebalik gitu. Kok nggak ngikutin arah gitu. Nah, kita akan tambahkan fungsi, itu namanya facing direction. Ya, aku biasanya nyebutnya sih facing direction ya. Aku bikin fungsi baru, fungsi namanya itu facing direction. Nah, tipe data dari fungsi ini adalah void, jadi nggak mengembalikan apa-apa. Return 0 gitu. 0 sih, 0 kan mah integer. Facing direction. Dari facing direction ini memiliki logika bahwa ketika direction itu ngarah ke kanan atau direction itu sama dengan 1, maka nggak usah di flip animasinya. Sprite-nya itu nggak usah di flip. Tapi kalau ngarah ke kiri atau main 1, sprite-nya atau animasinya itu bakal di flip. Jadi kayak kelihatan ngarah ke kiri. Nah, aku bikin kondisinya if dir kurang dari 0, artinya min. Terus animation. Di sini ada properti namanya flip H. Buat ngeflip horizontal. Flip karakter secara horizontal gitu. Terus aku tinggal kasih ke true aja. Jadi ketika direction itu main 1 ke kiri, karakter akan di flip secara horizontal gitu. Biar ngadep ke kiri. Terus kondisi lain buat ngebalikin karakter ngadep ke kanan, ini tinggal sebaliknya ya. Elif dir lebih dari 0, maka animation flip H sama dengan false. Jadi matiin flipnya tadi, otomatis karakter akan kembali ke awal. Itu. Nah, udah. Terus kita panggil fungsi ini. Fungsi ini panggil di fungsi proses biar dijalankan terus-menerus gitu. Facing direction. Nah, kita coba tes. Nah, udah ke flip. Nah, ini biar enak kan looks-nya, kayak nggak aneh gitu, karakter nggak maju mundur tapi karakternya memang maju sesuai arah gitu. Nah, satu animasi lagi terakhir, yaitu animasi jam. Sama, aku akan langsung taruh di fungsi proses. Aku bikin kondisi bahwa ketika aku press button jam, maka
press button jam, maka karakter akan ngeplay animasi jam gitu. Dan kondisi jika karakter enggak di tanah. If kita pakai kelas input, ambil fungsinya itu namanya action just press jam. Nah, dan kondisi N, kondisi not bukan berada di tanah, is on floor. Nah, ambil variabel animation, kita play animasi jam. Nah, terus di sini kan ini kondisi di not is on floor ya. Kalau kondisi di on floor-nya atau else, ini tinggal ditambahin satu tab biar jadi bodinya kondisi ini, bodinya else. Nah, majuin satu tab. Nah, ini. Jadi ketika memang nggak nekan jam dan nggak berada di udara, maka animasi akan ngeplay antara walk dan idle, tergantung apakah direksinya itu 0 atau tidak gitu. Nah, start. Nah, ini jalan, idle, lompat. Wait. Kenapa animasinya aneh? Wait, aku tebak bentar ya. Is not is on floor. Elif is on floor. Ke direction ini. Animasi break jam. Terus coba lagi. Nah, gitu. Nah, udah. Jadi, tadi ada kesalahan ya. Ini cuma else doang. Jadi, kalau ini emang udah nggak true, jadi langsung dikesiniin gitu. Yang bikin nggak true, yang bikin kondisinya nggak jalan, soalnya ada ini, just press. Jadi, sekali tekan doang, nggak bisa di hold. Itu langsung otomatis off. Bukan otomatis false ketika button itu tadi dilepas gitu. Jadi cuma satu kali tekan doang. Dan kondisi ini nggak jalan. Karena aku tambahin ini. Biar ngecek apakah ini udah di tanah atau tidak. Kalau masih belum di tanah, ya ini masih jalan. Gitu. Ya, nah ini. Yeay, normal. Udah ada karakter. Anjay, karakter udah ada animasi nih. Anjay. Oke. Udah. Video kali ini itu selesai di karakter ini. Jadi video berikutnya itu kita akan membuat level. Anjay, membuat level. Nah, tunggu aja. Kita buat level menggunakan tile map. Ya, oke. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika ada salah penjelasan atau salah kata, aku mohon maaf. Dan jika masih ada yang dibingungkan, kalian tinggal komen gitu, atau tanya-tanya di channel Discord Godot Gamespace. Atau habis ini aku akan berikan link WhatsApp khusus untuk programmer Godot gitu. Itu sih, kalau yang mau tertarik sama yang mau nyoba-nyoba Godot, bisa join dan bisa saling sharing pengalaman gitu. Bisa bukan aku doang kok, ada banyak orang lain gitu, bisa sharing pengalaman. Jangan sungkan-sungkan gitu. Kita sama-sama belajar. Oke? Udah, terima kasih. Dan tetap semangat. Bye-bye. Yoi.